Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami pada hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1448 Hijriah. Hadir bersama kami dua pengamat yang akan membahas perkembangan terkini yang menyeret perhatian masyarakat. Assalamualaikum Pak Mir. Waalaikumsalam Pak Mir. Jumpa lagi kita Pak Mir. Ya. Situasi makin hari kok makin agak Pak Mir ya. Tapi saya pikir wajar-wajar aja Pak Mir. Semoga dengan agaknya ini sampai titik kombinasi terus dingin Pak Mir. Yang terakhir ini kelihatannya yang menjadi topik banyak kalangan tentang jabatan Jampitsus, yang kedua jabatan jaksa. Kalau Jampitsus kelihatannya agak kuat Pak Pun tadi kelihatannya Pak ya. Menurut Mensesnek kan juga tinggal tanda tangan presiden ya. Bukan yang menjadi masalah adalah siapa pengganti jaksa agung. Sebenarnya jaksa agung ini juga sudah cukup lama Pak ya. Berapa tahun mulai zaman Jokowi kan Pak ya. Yang kalau kita lihat juga sama-sama yaitu Kapolri dan Panglima TNI ya. Memang pada jabatan-jabatan itu memang seharusnya tidak lebih dari 3 tahun memang Pak. Pak Kapolri sendiri kalau nggak salah sekarang 5 tahunan Pak ya. Jaksa Agung yang sama, Panglima juga sama. Banyak kalangan menilai kemungkinan si A, si B, dan si C dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah hak prerogatif dari para presiden kan itu Pak. Apakah diambil dari dalam, apakah mau diambil dari luar. Tapi yang penting Presiden Prabowo tidak salah pilih lagi Pak. Sehingga masalah di negara ini tidak semakin bertambah, tapi semakin berkurang karena proses hukum sudah dijalankan. Oleh karenanya banyak kalangan atau rakyat semua kepinginnya Bapak Presiden jangan salah pilih kan gitu Pak. Nah, siapa kira-kira yang pantas untuk duduk menjadi jaksa agung? Karena ke depan banyak tugas yang belum selesai dari Presiden Pak, termasuk juga Jampitsus Pak. Jadi Pak Febri kan baru sebagian kecil Pak. Yang besar-besar, sebagian besar juga belum tersentuh gitu kira-kira. Semoga nanti dengan pergantian Jampitsus dan kalau memang ada pergantian jaksa agung, tentunya kita harus berpikir positif dalam artian karena kemarin ada sedikit ya tidak enak antara Polri dengan jaksa agung Pak Amir. Jadi kalau jaksa agungnya diganti, Kapolri jaga, nanti jadi masalah. Nanti penilaian lain-lain lagi Pak. Mungkin memang sebaiknya kalau memang jaksa agung mau ada pergantian, demikian juga Pak Kapolri mungkin memang karena sudah waktunya cukup lama begitu. Tinggal bagaimana kebijakan Presiden. Menurut Pak Amir kira-kira dari luar Pak Ridwan Pak Amir? Saya lihat ya, dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan pemerintahan ini kan sebenarnya yang menjadi hasil itu adalah ada proses dan prosedur. Ya, orang begitu mudah menyatakan bahwa ini kan hak prerogatif presiden. Ya. Tapi untuk sampai pada satu titik di mana presiden menggunakan hak prerogatifnya, itu ada proses dan prosedur yang harus dilewati, yang harus dipatuhi oleh. Dulu misalnya di militer misalnya kan ada Wanjakti. Ya, di ASN misalnya kan ada komisi Penilaian di ASN. Nah, itu yang dulu pada era Jokowi dikasih dibikin hilang semua. Sehingga penggunaan hak prerogatifnya bagaimana selera dia, termasuk ketika dia meminta Pak Gatot Nurmantio waktu masih di Panglima untuk menaikkan bintang 3 seorang, padahal menurut Panglima TNI belum layak untuk dinaikkan bintang 3, akhirnya kan Panglima ini jadi korban. Nah,
Ini yang kita lihat. Oleh karena itu saya kira barangkali dalam rangka menggunakan hak prerogatifnya yang tentu selalu berulang-ulang dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa kita mendapat mandat dari rakyat. Maka peranata yang mengatur proses dan prosedur agar pengambilan atau pelaksanaan hak prerogatif itu tidak menyalahi undang-undang, tidak menyalahi aturan, itu harus dibikin dulu gitu kan. Ya. Jadi singkatnya misalnya untuk lingkungan militer ya, hidupkan kembali Wanjakti, Komisi Aparatur Sipil Negara yang dulu dibubarkan oleh Jokowi di era pemerintahannya, sehingga dia bisa sebenarnya aja angkat itu dan jadi dirjen, angkat itu jadi dirjen gitu kan, sehingga ada bekas PKI yang jadi dirjen segala macam. Apalagi komunitas intelijen terhadap masalah ini diam aja, kan yang saling berkaitan. Itulah barangkali yang menjadi salah satu kesimpulan dari Kolonel Purnawirawan Rajasa bahwa presiden kita itu kering laporan. Ya walaupun dia punya tim, tapi tim ini pun ya miskin dalam perlu laporan yang betul-betul akurat. Nah, sekarang kita lihat misalnya perkembangan terakhir. Dulu Pak Gatot pernah menyatakan, Gatot Nurmantio maksudnya bahwa ada sabotase struktural. Nah, tapi sekarang dengan kondisi polisi dan Kejaksaan Agung, itu kan bukan sabotase struktural, ini sudah mencair menjadi disintegrasi struktural, artinya struktur pemerintahan tidak menyatu lagi. Maksudnya kan Ada kepentingan kepentingan. Ya, yang itu yang saya bilang, kalau tidak diwaspadai oleh Presiden Prabowo, dia akan melahirkan dua hal. Konflik makin melebar, konflik makin tajam, dan pada titik tertentu bisa terjadi perang saudara gitu kan. Nah, apalagi misalnya sekarang pengadaan alutsista oleh polisi kan sudah di luar kendali kan. Nah, alutsista polisi lagi sudah seolah-olah kepolisian ini adalah unsur yang dipersiapkan untuk perang gitu kan. Padahal persiapan itu hanya ada pada militer gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah mungkin hari ini atau besok akan segera dilantik wakil jaksa agung dan jaksa agung muda yang pidana khusus. Nah, ya sudah jelas Pak Pun tadi, lalu wakil jaksa agung saya lupa namanya. Ya. Tapi saya kira begini, untuk satu persoalan yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, baik institusi maupun personalianya, maka usaha penertiban dan pembersihan itu harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya ada bagian yang dibersihkan, masih ada bagian kotor lagi, gitu kan. Nah, kalau sebagian ini sudah bersih, tapi masih ada yang kotor, ketika kotor ini ditiup oleh angin, yang bersih kan jadi kotor lagi. Pak Amir maksudkan kalau gitu, reshuffle kalau gitu ya? Iya, Bukan hanya jaksa agung, tapi reshuffle secara keseluruhan kabinet ini kan? gitu. Karena itu kan nanti kan akan saling berkaitan gitu. Lalu kemudian kita lihat misalnya, untuk membantu Presiden melakukan koordinasi dan komunikasi antar institusi yang berkaitan dengan penegakan hukum, kan ada Menko Polhukam. Dan selama ini kan kita lihat, juga tidak pernah lihat aktivitas, kreativitas dari Menko Polhukam dalam rangka membantu Presiden untuk menata Pada bidang Polhukam. Padahal polisi, tentara, Kejaksaan Agung ini ada dalam bidang dia. Nah, persoalan kemudian adalah apapun dikatakan orang, karena sentralisasi kewenangan dengan mengabaikan institusi-institusi proses dan prosedur yang tadi saya uraikan, maka tidak mungkin dimungkiri bahwa hampir semua institusi yang ada sekarang ini ada orang yang pada jabatan-jabatan tertentu punya loyalitas ganda.
Dia menjadi bawahannya Prabowo, tapi dia masih menyembah ke Solo. Dia masih memelihara penyimpangan-penyimpangan dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat ada perkembangan baru misalnya dengan hari ini atau kemarin, pengadilan menerima eksepsi Dr. Tifa, itu berarti bahwa tuduhan mencemar nama baik kan nggak bisa diteruskan gitu kan. Kalau diteruskan ya menyangkut ijazah palsu, ya palsu atau tidak. Tapi nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Nah, perkembangan ini juga kan mempengaruhi karena apa? Yang saya khawatirkan sabotase kultural, sabotase struktural maupun disintegrasi struktural yang sengaja diciptakan ini bukan faktor-faktor yang tidak sengaja. Saya kira ini sengaja karena apa? Ini nanti berkaitan dengan bagaimana posisi Jokowi nanti menyangkut masalah ijazah ini. Yang seperti pernah saya katakan dan dipahami banyak orang. Andai kata kemudian terbukti bahwa ijazah Jokowi memang palsu atau ijazah itu tidak ada, karena ada lagi bukti baru bahwa ketika menjadi wali kota dia kredit di bank, salah satu bank di Solo, itu gelarnya pakai Dr. Andes. Ini kan berarti persoalan lagi kan gitu. Nah, kan bisa saja bagaimana seorang lokal yang kredit Dr. Andes ditagih kepada yang punya titel insinyur kan jadi disangka kan gitu. Nah, sehingga saya pikir oke, daripada nanti militer dilibatkan untuk hal-hal yang tidak senonoh, untuk hal-hal yang berada di luar jurisdiksi, kompetensi dan kapasitas TNI, saya kira barangkali apa salahnya kalau masih ragu-ragu dari dalam, dari internal di dalam, kan tidak salah kalau presiden mengangkat seorang militer yang kapabel dalam bidang hukum untuk menjadi jaksa. Dan bisa dari luar. Bisa dari luar. Nah, kecuali kalau dari dalam yakin benar bahwa yang akan saya angkat dari dalamnya sudah bersih. Bersih dalam pengertian tidak ada lagi kaitannya dengan. Ya misalnya sekarang ini kan ada isu dari kader-kader PDIP seperti Bitar Suryadi bahwa dia mencurigai bahwa apa yang berkaitan penyitaan yang berkaitan, penggeledahan yang berkaitan dengan masalahnya Febri, Jaksa Agung Muda dan khusus Febri ini kan ada kaitannya juga dengan Jokowi kan. Nah, ini kan faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan dan penilaian kita. Nah, tetapi yang seperti saya katakan, agar supaya semua bersih terjadi interaksi yang ini, maka secara simultan, secara bersamaan, Presiden menerbitkan keputusan mengganti Jaksa Agung menjadi Kapolri sama-sama. Dan melantik Jaksa Agung yang baru dengan Kapolri yang baru pada saat yang sama. Nah, terlepas, kalau beliau yakin mengambil dari dalam betul-betul bersih, atau kalau beliau masih merasa ragu, bisa merekrut dari luar, dan itu bukan satu kesalahan. Kita lihat misalnya Pak Harto di awal-awal bisa mengangkat Brigjen Ahmad Nurmawati jadi Jaksa Agung, awal-awal Orde Baru itu kan. Kemudian juga misalnya kita lihat sekarang ini beda-beda tipis ini korupsi antara masalah korupsi dengan masalah PKI. Persamaannya adalah kalau PKI dulu pernah menjadi bahaya laten, korupsi ini kalau ditangani tidak ditangani secara baik, dia akan menjadi bahaya laten. Kenapa? Penertiban korupsi sekarang ini kan tidak lagi hanya menyasar pejabat-pejabat yang sipil. Ada purnawirawan TNI, ada purnawirawan Polri, mana ada yang masih aktif gitu kan. Nah, sehingga apa salahnya? Kalau dulu untuk menangani PKI secara hukum, Pak Harto membentuk mahkamah militer luar biasa. Nah, mengingat bahwa dalam kasus korupsi juga oknum militer banyak yang terlibat, baik militer aktif maupun militer yang sudah pernah dilawan. Saya kira tidak salah bersamaan dengan mengangkat seorang militer, auditor militer menjadi Jaksa Agung, bisa juga membentuk mahkamah militer luar biasa untuk menangani kasus-kasus korupsi yang di dalamnya oknum-oknum TNI terlibat. Ini Pak Amir, saya ingat dulu zaman Pak Harto Pak Amir, atau zaman Bung Karno Pak Amir.
zaman Bung Karno, Pak Harto gitu. Jangan kita lihat presiden Pak Amir, lihat menteri aja, kagum Pak Amir, hebat Pak Amir. Pak Harto yang saya tahu Pak Amir, seseorang sebelum dilantik menjadi menteri gitu dipilih oleh Pak Harto, data tentang manusia itu sudah ada di Pak Harto, sehingga istilahnya tidak akan ada salah pilih Pak Amir. Nah, menuju itu terus penggantinya sampai kepada Jokowi, ya selera Pak Amir. Jadi apakah cukup dia pantas duduk di situ atau tidak, tapi selera mau di situ ya. Kalau Itu yang saya bilang tadi, baik di era Pak Harto maupun era sebelum Jokowi, institusi-institusi proses dan prosedur itu kan ada. ya, Jadi misalnya presiden mau ngangkat seorang panglima, kan ya akan diwajibkan ya. Nah, tapi dengan kemudian ditolak seperti misalnya keluhan laporan disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio ketika permintaan Jokowi untuk menaikkan seorang jadi bintang 3 tidak memenuhi syarat, ya kan? Malah karena itu keinginan pribadi Jokowi, akhirnya bukan yang mau naik bintang 3 itu yang disalahkan, karena Pak Gatotnya dicopot kan. Nah itu diharapkan yang sampai begitu sekarang. Nah sekarang karena kita lihat apa? Wacana-wacana yang dikembangkan publik itu sudah mengarah kepada kebencian kepada seseorang. Ya. Nah, jadi kalau begitu Pak Amir, kita berharap banyak kepada Pak Prabowo dalam konteks yang kita harapkan ada reshuffle segera Pak Amir ya, supaya masalah itu tidak bertumpuk-ketumpuk gitu Pak Amir. Kalau istilahnya laporan ada di atas meja bertumpuk kan Pak Amir, bacanya juga udah malas Pak Amir, main tanda tangan aja, akhirnya salah. Nah oleh karenanya mungkin kita mengingatkan Pak Prabowo, karena tugasnya Jaksa Agung, Kapolri juga ini masih banyak tentang hukum. Semoga Pak Prabowo tidak salah pilih orang Pak. Yang kedua, sesegera mungkin Pak ini dilakukan, sehingga kasus-kasus ini betul-betul selesai. Tidak menjadi beban Prabowo, tidak menjadi beban kabinet, tidak juga menjadi beban rakyat Pak Amir. Dengan misalkan kasus ini banyak yang tidak selesai gitu. Contoh ijazah Pak Amir, setahun lebih Pak Amir. Ayo ribut aja Pak Amir. Orang datang sana sini ngomongin tentang ini benar dan tidak. Makanya sebaiknya kasus itu jangan dilama-lama. Dulu ada tentang ijazah Pak Amir. Anggota DPR kalau nggak salah, Komar. Tunggu ada sebulan Pak Amir ditahan Pak Amir. Nah kenapa Jokowi jadi beda gitu? Sedangkan di mata hukum kata Prabowo nih selaku presiden kan gitu. Di mata hukum semua rakyat itu sama. Nah kenapa tidak dilakukan? Nah ini Pak Amir. itulah secara berulang kali kan saya bilang yang diwacanakan selalu dinarasikan dan diwacanakan oleh Pak Prabowo bahwa pemerintahan ini kan sudah dapat mandat dari rakyat. Ya, Saya menyerahkan pemerintahan ini karena mandat. ya, Mandat itu kan aspirasi keinginan kan. ya. Keinginan rakyat. Tidak Jokowi, majulkan Gibran, berantas korupsi, perbaiki ekonomi. Pasal 33. Nah, karena saat ketika udah mulai jalan nih. Tapi seperti saya bilang tadi, sebelum presiden menggunakan wewenang yang disebut hak prerogatif, institusi proses dan prosedur itu bukan, ya kan? Ya. Perintahkan kepada Panglima, dia punya wajah itu siapa? Begitu pula pada polisi, begitu pula pada ASN. Nah, kan udah lama yang disuarakan orang itu. Ganti Kapolri, minta ganti Mendagri, segala macam gitu. Hari ini baru Mendagri menyatakan masalah daerah itu bukan sekedar pengawasan tapi juga integritas gitu kan. Apakah integritas yang dimaksudkan oleh Mendagri itu integritas kepada Jokowi atau kepada siapa yang dijelaskan secara terbuka.
Nah, jadi yang saya bilang singkatnya sebenarnya apa yang diharapkan oleh masyarakat ini ada juga kesimpulan yang sudah ditulis oleh Pak Prabowo sendiri dalam Paradoks Indonesia, maka dia masuk ke politik. Dan politisi Indonesia dari 15 orang, 14 pembohong. Selalu berulang. Negara ini sudah berjalan salah. Nah, sekarang prosesnya mulai dikembalikan pada hal yang benar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Itu sejarah nasional. Sejarah internasional menghadapi dunia global yang strateginya adalah negara-negara berkembang supaya diserang dengan konsep-konsep deindustrialisasi, supaya negara itu tetap jadi miskin, dia tidak bisa mengolah bahan mentahnya untuk kepentingan domestiknya, tapi bahan mentah dieksploitasi dari luar, kita menjadi masyarakat konsumtif, kan? Sehingga ada produksi mobil baru dari Jepang kita beli, ada produksi mobil baru dari Taiwan kita beli, dari Vietnam kita beli, kan? Itu kan waktu di Pak Amir. Nah, Pak Bowo ini kan udah 2 tahun, bentar lagi Oktober Pak. iya, makanya Sudah waktunya Pak Amir. Pak Bowo membuat satu penilaian, apakah menteri saya ini cocok berjalan sesuai kehendak saya. Jadi jangan sampai, misalkan nih Pak Amir, Pak Bowo bilang, wah kita harus melawan koruptor, tajam atas tajam bawah hukum ini. Terus aset koruptor dikembalikan, ditarik ya Pak Amir, dimiskinkan begitu. Nah, kita melihat sekarang menteri ini tidak atau belum bisa menjabarkan seutuhnya kehendak presiden Pak Amir. Nah, jadi kalau sekarang memang seperti itu adanya, mestinya presidennya sudah reshuffle. Terus yang kedua, presiden juga memerintahkan kepada ketua partai, karena kenapa? Kata Pak siapa itu PDIP, ya kalau minta ke DPR jangan ngomong langsung ke DPR, minta ketua partai, kan gitu Pak Amir ya, termasuk masalah aset koruptor Pak Amir. Nah, maksud saya presiden harusnya mengundang para ketua partai, saya ingin begini, ingin koruptor begini, ingin mengembalikan uang rakyat, pasal 33 harus begini, harus. kelemahannya dalam sistem demokrasi yang kita anut, yang kita kutip saja dari luar. Presiden Prabowo adalah penguasa. Ya, Dia ketua umum Gerindra. ya. Tapi gubernur bukan orang Gerindra. Bukan tidak sepenuhnya orang Gerindra. Jangan bicara bupati wali kota. Di era Soeharto sistem dibangun, Pak Harto Golkar, gubernur Golkar, bupati Golkar, wali kota Golkar, camat Golkar, lurah Golkar. Tapi gampang Pak Amir ya. Gampang. Ya kan? Nah, jadi sekarang misalnya, dulu Pak jangankan menteri, saya punya pengalaman sendiri karena berkali-kali mendampingi ketua Golkar ketika dipanggil oleh ketua Golkar DKI ketika dipanggil oleh Presiden Soeharto. Sebelum jadi ketua Golkar itu sama dengan menteri. Setelah Musya memutuskan dia menjadi ketua Golkar, dilantik besok langsung harus ke Cendana untuk menerima perintah terakhir. Dia dari ketua Golkar daerah lalu tahun ini harus pemilu ini harus sekian puluh persen. Pulang dari sana dia kumpul rapat pengurus lengkap, rapat paripurna pengurus, disampaikan pesan Pak Harto, susun strateginya. Kalau sekarang kan enggak. Tapi gini Pak Amir, oke lah, Pak Amir bicara Pak Harto, hampir semuanya Golkar, pejabat gitu Pak Amir. Sekarang partai-partai itu juga kan mewakili rakyat Pak Amir. Kalau betul-betul dia sebagai seorang negarawan, ketua partai, maka tidak akan jauh berbeda dengan zaman Pak Harto pola-pola itu. Dia mewakili rakyat dengan cara. Dia mewakili rakyat. Kalau misalnya saya punya duit, saya mau membuat partai ya, saya bayar Papul 300.000 pilih partai itu, pilih si A ini, saya bayar Kirman, saya bayar Ahli, saya bayar Bu Vivi. Kan praktik demokrasi sekarang kita begitu. Dengan kalian kan dengarkan
untuk mencalonkan Jokowi jadi gubernur PDP dapat berapa triliun. Kan Pak Ahok sudah bicara itu secara terbuka. Bukan lagi konsumsi yang kita harus kupas secara intelijen, kan, tapi sudah terbuka, sudah menjadi rahasia publik. Nah ini kan hal-hal yang saya kira merupakan faktor yang harus menjadi perhatian Presiden Prabowo. Nah yang menjadi persoalan kemudian kan apa? Semua ini secara eksplisit sudah dia tulis dalam Paradoks Indonesianya. Dan kemudian kebetulan yang dia tulis ini paralel dengan aspirasi masyarakat yang dia bilang mandat rakyat. Nah, maksud saya gini Pak Mir, ketua partai ini kan membawa aspirasi dari rakyatnya yang menjadi anggota kan Pak Mir ya. Mestinya kan begitu. Tujuannya sama semua pasal 33 Pak Mir ya. Apa tidak bisa gitu? Semua ketua partai satu jalan begitu loh dengan pemikiran presiden gitu Pak Mir. Kan mestinya bisa, harusnya bisa. Itu hanya bisa dalam sistem demokrasi yang kita anut ini kalau ada partai yang menjadi mayoritas tunggal seperti di era Orde Baru. Ya kan? Susah Pak Amir. Susahnya kenapa? Ini hampir rata ya sukan Pak Amir. Gak ada yang menonjol ya. Justru karena itu. Untuk apa berulang kali Presiden menyatakan mandat rakyat? Karena dia tidak dengar apa yang diomongkan oleh rakyat. Kan caranya baik. Ya kan sudah berulang kali kita bilang secara sindir. Gak ada koruptor di Antartika. Koruptor itu ada di sekitar kita. Ngapain kau tahu apa mau di Antartika? Ada di sekelilingnya. Ada. Dan tiap hari ke Kartanegara yang sering-sering ke Hambalang juga belum tentu bersih dari korupsi. Karena tadi sistem nah, contoh aja misalnya. Kalau kekuasaan ini dibentuk karena Gerindra, maka pejabat-pejabat yang diangkat oleh Pak Prabowo kan mestinya orang partai Gerindra. Tapi kadang-kadang tidak. Sehingga hanya di lingkungan Pak Prabowo sendiri bisa terjadi konflik diam-diam, bisa terjadi faksi. Bukan saja pada elit sipilnya, tapi pada elit militernya juga demikian. Jadi, kalau Anda tadi berbicara bahwa partai politik mewakili aspirasi rakyat, itu bisa berjalan dengan baik kalau ke depan Pak Prabowo punya keberanian melakukan satu tindakan, bukan mungkin untuk tidak untuk tahun ini, tapi paling tidak untuk bisa dilaksanakan tahun 2020. Penyederhanaan partai politik. Maksudnya Pak Amir? Penyederhanaan partai politik. Maksudnya penyederhana seperti apa nih maksudnya? Sekarang partai politik yang sekian banyak mungkin jadi 3, menjadi 5 cukup. Ya kan? Nah, dengan penyederhanaan partai politik itu berarti membatasi pengaruh oligarki. Dan jangan tidak lupa bahwa presiden itu kepala negara. Maka partai politik sebagai bagian dari komponen negara dia ada di bagi jurisdiksi presiden. Presiden harus ketua umum partai politik itu harus punya kemauan politik untuk melaksanakan perintah presiden. Loh begini, karena presiden menyampaikan kepada dia sebagai kepala negara. Dan mereka politik kamu sebagai negara. Jangan Panglima TNI. Lu jaga Papua. Presiden juga bisa memerintahkan partai politik begitu. Ngapain lu bicara tentang kesatuan Indonesia kalau lu belum punya partai di sana tuh masih nggak bisa melawan OPM, nggak bisa melawan kelompok-kelompok bisik di Tentara Bantai yang masih bermain di hutan-hutan Papua dan lain-lain sebagainya. Ya, Pak Amir tadi menyampaikan ada penyederhanaan partai politik. Mungkin nggak Pak Amir dilakukan sekarang? Artinya dijadikan hanya berapa itu? Yang saya bilang tadi,
dipersiapkan sekarang, bisa tahun depan. Contoh kan misalnya, negara suka ada prosedur. Di desa-desa dulu, di kelurahan-kelurahan dulu ada PKK, ada tagana, ada lagi apa namanya, pemuda apa, segala macam. Ketika semua sudah unsur masyarakat sudah terbentuk, keluar Inpres untuk lembaga ketahanan masyarakat desa. Setelah itu tak turun dulu untuk PKK sekian, untuk tagana sekian, untuk Karang Taruna sekian. Nah, sekarang kooperasinya belum dibentuk, duit orang masih. Akhirnya duitnya habis, kooperasinya nggak ada. Nah, tetapi sekarang saya lihat, barangkali juga di sini satu koreksi kepada teman-teman komunikasi intelijen lalu memberikan laporan kepada Presiden. Saya kira barangkali di sinilah peranan BIN dan BAIS dalam memberikan laporan kepada Presiden sehingga Presiden. Nah, di samping itu ada juga. Ada pasti tahu kan, selain dia aku selain ada bakin sebelum ada BAIS kan ada ada pusing terserat dan lain sebagainya gitu kan, yang mulai dari kantornya di sebelah RSPAD yang di cover dengan sebagai sekolah bidan militer segala macam, padahal di belakangnya itu kan pusing itu kan bagaimana. Tapi ada juga komponen-komponen lain yang dipakai oleh Pak Harto. Pak Sudono Mardani menjadi aspri ekonomi, gitu kan. Pak Ali Murtoko menjadi aspri intelijen, Pak Suryo menjadi aspri keuangan dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, dalam kondisi itu juga kan penelitian juga kan jadi agak enakan gitu kan. Kalau Panglima TNI perlu duit tinggal hubungi Pak Jono Mardani sebagai asisten presiden bidang ekonomi gitu kan. Nah, itulah juga barangkali yang sampai kalau kita cerita bagaimana dekatnya Tommy Winata dengan mantan kasat Pak Edi saudaranya, kan saksi hidupnya masih ada, Gatot Turkomangkio. Gimana uang-uang dipinjamkan kepada Tommy Winata, sehingga kita lihat sekarang kan dibandingkan dengan yang lain dan agak lumayan perhatian orang terhadap Tommy Winata ini karena ada kedekatannya dengan militer sejak awal. Nah, inilah faktor-faktor juga yang bisa menjadi pelajaran bagi Presiden kita. Cuma masalahnya adalah di lingkungan beliau, terutama di lingkungan partai pendukung, miskin wawasan tentang sejarah bangsa ini. Nah, sehingga barangkali dia mungkin perlu jadi orang-orang seperti kita yang sudah berusia 80 tahun ini yang tahu perkembangan dari Orde Lama sampai sekarang. Untuk lihat keunggulan pada era Bung Karno ini, kekurangan ini jangan dipakai. Keunggulan pada era Pak Harto ini, kekurangan ini jangan dipakai. Ya, itu tadi Pak Amir. Kita dulu jangan lihat presiden Pak Amir, zaman Bung Karno, Pak Harto gitu ya. Lihat menteri aja tuh kagum kita Pak Amir. Sekarang menteri kadang-kadang nggak berani ngomong. Kalau ngomong kadang-kadang salah. Ya kan kita lihat. Kalau mengangkat jaksa agung udah siap-siap, nggak perlu bilang bahwa SK sedang dipersiapkan. Ini kan tim komunikasi presidennya kadang-kadang kurang punya kearifan gitu kan. Kita sudah persiap, insya Allah tinggal tanda tangan gitu kan. Kata keterangan sama apa? Menseknek kan kepada nggak perlu. Ya kan? Enggak. Nah, sehingga dengan demikian ketika nanti presiden
besok sebentar atau besok melantik jaksa agung pidana khusus, berjalan juga masih. Dan sehingga surprise lagi kan, udah dijelasin kan. Nah, karena ini karena apa? Karena institusi yang bertugas di bidang prosedur dimatikan di era Jokowi. Nah itu tadi Pak Amir, reshuffle sekarang. Saya kira demikian. Nah jadi balik lagi nih Pak Amir, tentang Jaksa Agung, ya gesekan antara Polri dengan Kejaksaan begitu. Kita berharap mungkin kepada Pak Prabowo segera ada reshuffle, termasuk Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Jadi jangan satu Pak Amir ya, dua-duanya. Bareng itu. Ya, jadi harapan saya Jaksa Agung dan Kapolri yang baru sama-sama. Ya kan? Kemudian untuk Jaksa Agung memang sebaiknya orang dalam. Ya kan? Ya. Nah, tapi mungkin ada pemikiran bahwa yang orang dalam ini semuanya masih belum bersih dari rezim lama. Ya kalau sudah dipakai Pak Amir. Nah, maka saya sarankan Ambil dulu Pak. carilah seorang militer yang qualified di bidang hukum, sama seperti yang dilakukan oleh Pak Harto pada awal-awal Orde Baru. Ya. Jaksa Agung dari militer dulu. Dari ini. Ya. Jadi mungkin memang Pak Amir harapan kita dalam waktu dekat ini sudah mau Agustus Pak Amir ya. Apakah bisa nanti sekaligus hadiah sebagai ulang tahun Republik, ada pemerintah kabinet baru gitu Pak Amir ya. Kalau tahu tidak, paling tidak sebelum Oktober. Iya. Jadi betul-betul 2 tahun sudah melakukan satu evaluasi dan sudah matang. Jadi 2 tahun sampai ke 3 tahun, ini orang-orang kabinet benar-benar, para pejabat kabinet itu benar-benar bekerja Pak Amir. Harapannya kan begitu. Iya. Mungkin apa yang Pak Amir sampai ingin ini? Kalau saya mikir banyak harapan saya lainnya seperti saya katakan. Pergantian Jaksa Agung dan Kapolri dilakukan secara bersamaan. Ya, Ya kan? Ya walaupun pelantikannya beda hari, tapi keputusannya harus satu waktu. Nah, yang kedua mengenai Kejaksaan Agung tadi. Kalau masih ragu terhadap dalam, cari soal. Dan bila perlu, karena korupsi ini sudah menjadi bahaya laten, Sudah mendarah daging Pak Amir. bila perlu bentuk mahkamah militer luar biasa sehingga bisa menangani mereka-mereka yang TNI Purnawirawan atau TNI yang aktif yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Ada kemarin Pak Amir, Pak Mahfud, itu tentang hukum di Republik ini ada katanya Pak Amir. Ada. Jadi mungkin perlu dievaluasi apakah perlu diberlakukan sehingga ada efek jerah Pak Amir ya. Karena ini waduh deh akut kalau orang sakit nih udah akut Pak Untuk Amir. merealisasikan itu pada tahap pertama satu-satunya jalan adalah pemilu. Oke, kalau sampai ke situ hukuman mati mungkin masih banyak pertimbangan. Paling tidak perampasan aset Pak Amir. Kita berharap tidak Pak Amir ya. Ya, Bukan juga. saya yakin, kalau saya berdapat informasi bahwa memang karena ini kan nanti kan akan menjawab banyak hambatan. Ya, Jadi pemerintah sebenarnya sudah tahu uang yang disembunyikan di luar negeri. Ada yang di Swiss, ada yang di mana, gitu kan. Semua masalah itu bisa kita ambil kalau ada keputusan pengadilan. Yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Pengadilan kita ini kan, saya bukan apakah lewat KPK, apakah lewat kejaksaan, atau lewat pemilu tadi ya Pak Amir? Iya. Berarti keputusan hukum. Iya. Tapi kalau pakai pengadilan, Pak Purkala di pengadilan negeri kan banding. Kalau dibanding naik lagi kan. Kalau misalnya ini PK lagi kan. Jadi tidak selesai ya. Itu yang akan dipotong kompak yang penyitaan aset ini. Makanya terlalu hati-hati, agak hati-hati sehingga nanti
tidak sampai terjebak pada orang pakai HAM untuk menolak itu. Padahal di mana-mana pun juga, kalau HAM itu bertentangan dengan ideologi negara, HAM itu bertentangan dengan kedaulatan rakyat, kok nggak bisa dipakai. Oke, Pak Amir, kita mungkin cukupkan dulu Pak Amir pembicaraan kita. Harapan kita Pak Presiden segera melakukan reshuffle, termasuk di dalamnya adalah pergantian Kapolri dan Jaksa Agung, Pak Amir ya. Kalau memang di dalam ada yang baik, tapi tidak bau gitu Pak Amir, nggak bau yang Solo lah begitu ya. Ya silakan. Kalau toh tidak ambil dari luar kan gitu Pak Amir. Yang betul-betul seirama dengan rencana presiden gitu Pak Amir ya. Sehingga jangan presiden teriak-teriak seperti teriak di padang pasir Pak Amir. Ya, cukup Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Ya. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.